Denny Siregar, KPK cium bau busuk di Formula E, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengonfirmasi sedang mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan proyek balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta. Kasus Formula E yang rencananya digelar oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah masuk ke babak baru. Kasus ini mendapat perhatian yang tinggi dari masyarakat karena baunya sudah kemana-mana. Orang sudah banyak yang tahu dan sudah menjadi rahasia umum kalau ditumpukan kasus Formula E ini ada daging busuk yang disembunyikan dan sekarang sedang dicari. Ada di mana? Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut bahwa gelaran Formula E ini masuk babak baru. Melansir dari laman YouTube 2045 TV, menurut Denny Siregar, kasus ini mendapat perhatian yang tinggi dari masyarakat karena baunya kemana-mana, karena orang sudah banyak yang tahu, dan sudah menjadi rahasia umum kalau kasus Formula E ini ada daging busuk yang disembunyikan, dan sekarang sedang dicari-cari ada di mana daging busuk tersebut. Menurut saya wajar kalau masyarakat mencium bau busuk tersebut. Lawang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mempunyai tanggung jawab penuh, bahkan menolak juga menghindari pertanyaan dari anggota DPRD DKI dalam bentuk interpelasi atau hak bertanya. DPRD yang bertanya tersebut yaitu dari fraksi PDIP dan juga PSI. Mereka mempunyai setumpuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Anies Baswedan. Seperti diketahui, anggaran awal yang diajukan ke Pemprov DKI untuk anggaran Formula E senilai 20 juta pound sterling atau setara dengan 360 miliar rupiah sudah disetujui dan dibahas pada paripurna DPRD. Dana itu disetor sebagai komitmen fee kepada penyelenggara Formula E. Namun, sesudah disetujui oleh Pemprov, minta tambahan lagi anggaran sebesar hampir 1 triliun rupiah. Katanya sih untuk biaya penyelenggaraan dan juga asuransi. Permintaan anggaran yang sangat besar inilah yang membuat orang ribut, apalagi waktu itu pandemi sedang ganas-ganasnya dan juga ekonomi kita juga sedang dalam masalah. Kok enak banget ya, gubernur bikin acara mahal sedangkan rakyat sedang susah akibat pandemi. Bukannya datang dan menjawab pertanyaan dari PDIP Perjuangan dan PSI. Anies Baswedan malah pasang badan dengan mengundang makan malam para pimpinan fraksi yang mendukungnya. Mereka seolah menantang, ngapain nanya-nanya? Padahal kalau memang tidak bersalah, dia datang saja. Kan cuma ditanya bukan diadili. Tapi ternyata buat Anies Baswedan gak sesederhana itu. Dia membentengi dirinya dengan partai-partai, yang kenapa bukannya mengawasi kinerja eksekutif, malah bekerja sama. Lucu juga ya, DPRD itu kan legislatif, tugasnya mengawasi kerjaannya eksekutif. Kalau si pengawas kerja sama dengan yang diawasi itu, mirip maling yang bekerja sama Satpam untuk mencuri, malah jadi TST, tahu sama tahu. Karena desakan masyarakat yang semakin heran dengan kuatnya bau busuk di Formula inilah, dan ada pengaduan juga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai masuk untuk ikut pengen tahu. Situasi nggak mungkin terjadi kalau Novel Baswedan dan kawan-kawannya masih ada di KPK, karena seperti ada rasa sungkan untuk memeriksa anggota keluarga. Hari Selasa pagi, Kepala Dispora DKI Jakarta terlihat keluar dari gedung KPK. Dia sendirian, tidak ada yang mendampingi termasuk dari kuasa hukumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Ada apa Kepala Dispora DKI ke KPK sendirian? Apakah dia dipanggil sebagai saksi? Atau malah melapor ke KPK kalau dia menemukan bau busuk di formula? Jadi, Kepala Dinas di Pemprov DKI Jakarta sekarang ini memang menakutkan. Pernah dengar ratusan ASN di Pemprov rame-rame menolak menjadi Kepala Dinas? Anies Baswedan waktu itu sampai marah besar. Kok nggak ada yang mengajukan diri jadi Kepala Dinas? Pada zaman dulu jadi Kepala Dinas itu jabatan yang bergengsi, posisinya basah atau kata orang bisa bikin kaya. Sekarang di zaman Anies Baswedan malah rame-rame mereka menolak jabatan. Aha, mungkin mereka pada takut untuk dikorbankan. Ya dong, ntar diperas dipakai carikan uang. Kalau ketahuan mereka juga yang ditangkap KPK dan dipenjara karena di sana ada tanda tangan mereka. Jadi datangnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta itu ke KPK menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan-jangan dia lapor supaya kalau ada apa-apa, dia tidak ditangkap karena sudah lapor ada ketidakberasan. Apalagi KPK bilang kalau sebenarnya mereka nggak punya jadwal memeriksa Kepala Dispora DKI Jakarta. Sebagai catatan ya, sebelumnya KPK sudah memanggil 2 staf Pemprov DKI Jakarta untuk bertanya tentang kasus Formula E ini. Ini menunjukkan KPK juga sudah mulai serius mencoba membongkar bau busuk yang semakin menyengat di kasus ini. Formula E meski sudah disetujui oleh penyelenggara untuk diadakan di Jakarta, pada faktanya terancam gagal menjadi event besar. Pemprov DKI Jakarta belum dapat tempat di mana mau diselenggarakan sesudah di Monas ditolak oleh pemerintah pusat.
karena dianggap berpotensi merusak cagar budaya. Pemprov DKI Jakarta sekarang ngotot supaya formula diselenggarakan di GBK, di mana GBK juga kekuasaannya ada di pemerintah pusat, bukan Pemprov DKI Jakarta. Kalau ini gagal lagi, bisa-bisa Formula E diselenggarakan di Ancol, tempat berkuasanya Pak Gundul yang selalu jadi juru bicara. Siapa coba yang mau nonton ke sana? Hahaha. Ajang kebut-kebutan ini memang dipaksakan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena ini bukan hanya ajang olahraga, tapi faktanya sebagai panggung yang disediakan untuk kampanye terselubung Anies Baswedan. Anies butuh panggung besar supaya orang ingat kepadanya. Meski sudah tidak lagi menjabat, supaya namanya berada di nomor 3 dalam survei capres potensial. Kalau KPK dapat mengungkapkan daging busuk di Formula E ini, tentu rakyat akan bertepuk tangan dan merasa bahwa KPK menemukan formulanya lagi. KPK harus mulai membuktikan bahwa mereka bukan lagi spesialis OTT, tapi sudah bisa membongkar kasus rumit tanpa alat sadap dengan sangat profesional. Bagaimana menurut Anda?